Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mudevi. I'm from TDI 6D and I'm here. I want to fulfill the segment of interpreter to make summary about interpreting etnik in bahasa Indonesia. Etika menafsirkan. Saat ini sebagian besar sebuah profesi memiliki kode etik. Begitu pula dengan penerjemah atau penafsir. Penerjemah memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Penerjemah memiliki situasi istimewa mengenai akses terkait informasi rahasia. Klien mereka harus dapat mempercayai mereka untuk tidak menyampaikan informasi. Sejumlah organisasi di berbagai negara telah menyusun pedoman atau kode etik untuk penerjemah. Penerjemah harus memeriksa bahasa dan situasi untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan kemampuan mereka. Karena semakin banyak informasi yang diketahui, penerjemah semakin baik dia mempersiapkannya. Penerjemah juga harus tepat waktu dan berperilaku profesional setiap saat. Ada berbagai kode etik atau pedoman profesional untuk penerjemah yang bekerja di berbagai bidang. Yang pertama, panduan profesional AIIC untuk penerjemah konferensi. Yang kedua, Asosiasi Spesialis Bahasa Amerika atau TAALS. Yang ketiga, standar praktik profesional untuk juru bahasa konferensi. Yang keempat, kode etik National Register untuk Public Service Interpreter atau NRPSI untuk juru bahasa layanan publik. Yang kelima, standar praktik penerjemah perawatan kesehatan Vancouver. Yang keenam, kode etik Register Penerjemah Tunarungu di Amerika Serikat. Pedoman AIIC memiliki tujuan ganda untuk memastikan perilaku profesional di antara juru bahasa konferensi dan bahwa asosiasi dipertahankan dengan baik. Standar TAALS sangat mirip dengan pedoman AIIC, tetapi penekanannya adalah pada interpretasi sebagai bisnis. Kode NRPSI memiliki banyak detail tentang prosedur pengaduan. Kode etik daftar penerjemah untuk tunarungu adalah salah satu yang sangat rinci tetapi melontarkan poin menarik untuk semua penafsir. Kode etik profesional AIIC 1994 menetapkan pedoman untuk penerjemah konferensi. Yang pertama, kode etik profesi AIIC. Tujuan dan ruang lingkup pada poin pertama. Pasal 1 salah satunya berbunyi, kode etik profesi menetapkan standar integritas, profesionalisme, dan kerahasiaan yang harus dimiliki oleh semua anggota asosiasi, rasa hormat dalam pekerjaan mereka sebagai juru bahasa konferensi. Poin kedua, yaitu kode kehormatan memiliki 5 pasal. Pasal 2, 3, 4, 5, 6. Salah satu pasalnya yaitu pasal 2 berbunyi, anggota asosiasi terikat oleh kerahasiaan yang paling ketat. Untuk poin ketiga yaitu kondisi kerja memiliki 2 pasal yaitu pasal 7 dan pasal 8. Salah satu pasalnya yaitu pasal 8 berbunyi, anggota asosiasi tidak boleh menerima atau menawarkan untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain juru bahasa konferensi yang direkrut melalui mereka, baik anggota asosiasi atau bukan. Siapa saja kondisi kerja bertentangan dengan yang ditetapkan dalam kode ini atau standar profesional. Pada poin keempat, prosedur perubahan. Pasal 9, kode etik ini dapat diubah dengan keputusan majelis yang diambil dengan 2/3 suara mayoritas dilemparkan, asalkan pendapat hukum telah dicari pada proposal. Nah, yang kedua mengenai Asosiasi Spesialis Bahasa Amerika atau TAALS, standar praktik profesional untuk penerjemah konferensi. Terdapat 2 tahap, yaitu tahapan pertama persiapan dan pengarahan. Di tahap ini penerjemah harus mempersiapkan dengan baik, materi latar belakang harus disediakan terlebih dahulu. Penerjemah juga dapat meminta pengarahan sebelum sesi konferensi dimulai. Nah, tahap kedua yaitu rekaman. Yang ketiga, kode etik NRPSI untuk juru bahasa layanan public service. Dalam prosedur penerjemah akan pertama, menafsirkan dengan benar setiap apa yang dikatakan tanpa ditambahkan, dihilangkan atau diubah. Yang kedua, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dengan dialek atau istilah teknis. Yang ketiga, tidak
masuk ke dalam diskusi, memberi saran atau menyatakan pendapat atau reaksi kepada salah satu pihak. Yang keempat, intervensi saja. Yang kelima, untuk meminta klarifikasi. Yang keenam, untuk menunjukkan bahwa suatu pihak mungkin tidak memahami sesuatu. Yang ketujuh, untuk mengingatkan para pihak tentang kemungkinan referensi budaya yang terlewatkan. Yang kedelapan, tidak mendelegasikan pekerjaan atau menerima pekerjaan yang didelegasikan tanpa persetujuan klien. Yang kesembilan, dapat diandalkan dan tepat waktu setiap saat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kode etik pendaftaran penerjemah tunarungu. Kode etiknya yang pertama, penerjemah atau transliterator harus menjaga kerahasiaan semua informasi terkait penugasan. Yang kedua, penerjemah atau transliterator harus menyampaikan pesan dengan setia, selalu menyampaikan isi dan semangat pembicara dengan menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh orang yang mereka layani. Yang ketiga, penerjemah atau transliterator tidak boleh menasihati atau menyisipkan pendapat pribadi. Yang keempat, penerjemah atau transliterator harus menerima tugas dengan bijaksana sehubungan dengan keterampilan, pengaturan, dan konsumen yang terlibat. Yang kelima, penerjemah atau transliterator harus meminta kompensasi untuk layanan secara profesi dan bijaksana. Yang keenam, penerjemah atau transliterator harus berfungsi dengan cara yang sesuai dengan situasi. Yang ketujuh, penerjemah atau transliterator harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui partisipasi dalam lokakarya, pertemuan profesional, interaksi dengan rekan profesional, dan membaca literatur terkini. Yang terakhir, penerjemah atau transliterator berdasarkan sertifikasi oleh RID harus berusaha menjaga standar profesional yang tinggi sesuai dengan kode etik. That's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.